suatu kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada orang yang beriman melalui firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 39. Rasa sedih pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik tua maupun muda, karena sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satu pun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Sedih merupakan emosi yang muncul pada diri seseorang yang disebabkan karena kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, dan tidak berdayaan. Saat sedih, manusia menjadi lebih banyak diam, kurang bersemangat, dan menarik diri dari orang banyak. Nabi Yakub alaihissalam sedih karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya, Abu Thalib, sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Namun, kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan melemahkan iman. Ini berbeda dari sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan, terlalu larut dalam kegundahan, sampai-sampai ada yang merubah sikap dan karakter secara signifikan. Biasanya, yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya, tetapi besar harapan dan angan-angannya, sehingga tatkala apa yang diharapkan tidak tercapai, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang sampai larut dalam kesedihan mendalam, stres, depresi, putus asa, bahkan ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk kita dan bersama kita. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan atau kesedihan mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih itu diantara 1. Karena jauh dari Allah, 2. Dosa kemaksiatan, dan 3. Tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Berikut 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, jangan sedih. Yakinlah Allah bersama kita. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Quran Surat At-Taubah 40. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah mentakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan bersama kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kepadanya. As-Samad, sang tempat bersandar. 2. Mempedomani Al-Quran. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari sungai itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah 38. Ayat ini memerintahkan Nabi Adam alaihissalam, istri dan keturunannya kelak akan turun ke bumi. Di bumi itu, Allah akan memberikan berbagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan dirundung kesedihan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang patuh dalam amal kebaikan. Untuk itu, tadaburilah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya, serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan. 3. Mengikuti jejak Nabi. Ittiba. Hai anak-anak Adam,
Jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf 35. Banyak risalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang menghantarkan pada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasi kesedihan. Setidaknya ada 2 amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni membiasakan membaca istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahan, serta memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkraman utang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Istiqomah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka melakukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah padamu. Quran Surah Fussilat 30. Seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang, meskipun dia harus berhadapan dengan risiko maupun tantangan. Selanjutnya, seseorang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Ila Fadila Syari.